Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau misalnya semuanya baik. Oke, di sini ibu punya pantun nih. Pada penasaran gak nih sama pantunnya? Oke, pada penasaran ya. Bangun rumah dari bata. Rumah satu jadi dua. Tabah hati bangun cita-cita. Kepada Allah kita berdoa. Oke, mungkin kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya. Iya baik, sudah ya. Terima kasih kepada Salwa. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Untuk semuanya, semua anak-anak boleh berdiri. Iya oke, sudah ya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke baik, sepertinya hadir semuanya ya. Alhamdulillah kalau misalnya semuanya hadir pada pembelajaran kali ini. Oke, semuanya mungkin bisa dilihat dulu di sekelilingnya apakah ada sampah. Kalau misalnya masih ada sampah, dibereskan terlebih dahulu sampahnya, dibuang ke tempatnya. Oke, agar pembelajarannya menjadi lebih nyaman. Bajunya juga kalau misalnya belum rapi bisa dirapihkan terlebih dahulu. Kacunya dibenarkan, bajunya dimasukkan ke dalam celana atau di dalam rok. Oke, terima kasih. Sudah ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu punya suatu nyanyian dan gerakan nih agar kita lebih semangat lagi untuk memulai hari ini, gitu. Ikutin Ibu ya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Yeay, terima kasih. Wah, kalau misalnya kita udah membakar semangat kita seperti ini, seperti tadi, jadi kita lebih semangat lagi nih untuk belajarnya. Oke anak-anak, sekarang kita masuk pembelajaran nih. Siapa sih yang masih ingat dengan materi lalu nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Benar Raffi, jadi materi yang lalu itu adalah tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dijaga kelestariannya, betul. Dan tentu ada kaitannya juga nih dengan materi minggu ini, yaitu menjaga hewan-hewan langka. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari pembelajaran kali ini, yaitu agar peserta didik dapat menulis daftar pertanyaan tentang hewan langka. Lalu yang kedua, membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang ketiga, dapat menjelaskan manfaat hewan bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang keempat, menuliskan hasil pemanfaatan hewan dengan kesejahteraan bagi masyarakat. Selanjutnya, dapat menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam. Yang selanjutnya, agar peserta didik dapat membuat poster dengan tema menjaga kelestarian hewan. Oke, di sini Ibu ada beberapa gambar dari hewan yang harus dilindungi. Oke, siapa yang tahu nih hewan-hewan ini tuh berasal dari mana sih? Berasal dari mana anak-anak? Iya betul, dari Kalimantan. Iya, jadi hewan yang ada di samping ibu ini merupakan hewan yang ada di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat. Hewan ini adalah hewan langka yang harus dijaga kelestariannya. Yang menjaga kelestarian itu tentu harus kita semua, gitu. Nggak bisa kayak beberapa orang aja nih yang menjaga kelestariannya. Jadi semua orang yang ada di Indonesia, tidak cuma yang ada di Kalimantan Barat, itu harus menjaga kelestarian hewan ini gitu. Cuma hewan ini tapi hewan-hewan yang langka yang ada di Indonesia gitu. Oke, ini kenapa sih hewan yang dari Kalimantan Barat ini kenapa harus dilestarikan? Ayo ada yang tahu nggak anak-anak? Betul sekali Salsabila, harus dilestarikan karena langka. Oke, selanjutnya harus dilestarikan karena apa nih? Betul Rafika, harus dilestarikan karena hewan itu adalah makhluk hidup juga. Jadi kita harus melestarikan dan menjaganya. Betul sekali ya, ampun pintar-pintar sekali anak-anak ibu. Oke, di sini ibu ada gambar burung cendrawasih.
Kalian bisa mengamatinya terlebih dahulu, burung cendrawasih ini berasalnya dari mana, burung cendrawasih ini warnanya tuh apa aja. Lalu kalian akan ibu tugaskan untuk membuat kelompok nih, kalian silahkan membentuk kelompok, bisa 2-3 orang. Lalu kalian mendeskripsikan apa aja ciri-ciri dari burung cendrawasih gitu. Burung cendrawasih ini asalnya nih dari mana gitu. Terus warnanya nih adanya apa aja gitu ya. Kalian bisa berdiskusikan dulu bersama kelompok, nanti dikumpulkan ke ibu, oke? Oke, selesai ya. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya di sini ibu ada teks dari burung cendrawasih. Kalian bisa lihat terlebih dahulu, lalu kalian baca. Setelah kalian membaca teks yang ada di sini tentang burung cendrawasih, dan juga setelah kalian mengerjakan yang ada di buku siswa, ibu di sini ingin menjelaskan mengapa burung cendrawasih harus dijaga kelestariannya. Karena burung cendrawasih merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi ciri khas atau kebanggaan dari rakyat Papua. Dan burung cendrawasih ini harus dilestarikan karena burung cendrawasih ini memiliki bulu yang sangat indah sekali. Selain itu juga, burung cendrawasih ini merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Papua. Dan tentunya burung cendrawasih ini memiliki peran yang penting dalam adat budaya dan suku-suku dari Papua gitu. Jadi burung cendrawasih ini harus dilindungi dan harus dilestarikan. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya di sini ibu ada teks kupu-kupu. Tadi kita sudah membahas burung cendrawasih, selanjutnya kita membahas tentang teks kupu-kupu. Di sini siapa sih yang suka kupu-kupu? Iya, pasti semuanya suka karena kupu-kupu itu memiliki warna yang cantik, memiliki biasanya kupu-kupu itu selalu menempel pada sesuatu yang wangi gitu. Dan kupu-kupu nih biasanya orang-orang tua itu selalu menyebutkan kalau misalnya ada kupu-kupu yang datang ke rumah, misalnya kupu-kupu itu mampir nih ke rumah, terbang masuk ke rumah, itu orang-orang zaman dulu, orang-orang tua ibu nih itu selalu bilang bahwa rumah kita akan ada tamu gitu. Biasanya langsung tuh disiapin apa-apa, padahal tamunya belum tentu datang ya. Itu hanya bisa dibilang itu sebagai mitos oleh orang-orang zaman dahulu gitu. Kalau misalnya ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, itu berarti menandakan bahwa akan ada tamu gitu. Oke, berdasarkan teks di sini, adakah anak-anak yang ingin bertanya kepada ibu tentang kupu-kupu? Oke, kupu-kupu itu ada banyak jenisnya anak-anak. Di sini ini merupakan kupu-kupu sayap burung peri dari Papua. Selanjutnya, di sini juga di sampingnya ada gambar kupu-kupu raja yang biasanya dijumpai di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya di sampingnya lagi ada gambar kupu-kupu lagi, kupu-kupu tragon namanya. Biasanya ditemukan di Kalimantan. Karena dengan keindahan dari kupu-kupu, seperti tadi yang sudah ibu jelaskan, keindahan dari kupu-kupu, warnanya yang cantik, kupu-kupu itu perlahan-lahan ini mengalami kepunahan gitu. Karena kupu-kupu juga memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Kupu-kupu adalah sebagai penyediaan makanan untuk predator serta berbagai tumbuhan. Tetapi belakangan ini beberapa jenis bunga ini banyak yang mengalami kepunahan gitu. Dan kepunahan dari bunga-bunga tersebut berdampak juga kepada kepunahan kupu-kupu. Tadi kita sudah membahas tentang kepunahan dan kelestarian dari hewan-hewan langka gitu ya. Tadi juga ada burung cendrawasih, lalu ada kupu-kupu juga. Nah, ibu ingin menugaskan kalian akan membuat poster tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Posternya berisikan tentang kepada semua orang untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum membuat poster, kalian bisa menyiapkan karton yang sudah ibu ajukan kemarin untuk dibawa. Kartonnya disiapkan, krayonnya juga disiapkan, lalu guntingnya disiapkan juga. Posternya berisikan tentang nama hewan dan ciri-ciri khususnya.
habitat hewannya itu ada di dataran rendah atau di dataran tinggi. Lalu manfaat hewan tersebut terhadap lingkungannya. Lalu tentunya yang paling penting adalah kalimat ajakan untuk mengajak semuanya merawat dan melestarikan hewan dan tumbuhan langka yang ada di Indonesia ini gitu. Oke, Ibu akan kasih kalian waktu 45 menit untuk mengerjakan poster tersebut. Oke, baik, sudah selesai ya semuanya. Wah, bagus-bagus banget ternyata nih. Udah pinter-pinter banget, gambarnya bagus-bagus sekali. Nah, Ibu juga membuat nih posternya di rumah. Nih, Ibu juga membuat lestarikan hewan dan tumbuhan gitu. Ibu juga membuat nih di sini. Tujuannya untuk membuat ini adalah agar kita semua menyadari bahwa hewan dan tumbuhan ini sudah mulai mengalami kepunahan, dan kita semua harus mulai menyadari bahwa hewan dan tumbuhan yang mulai langka ini memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan manusia gitu. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mereview pembelajaran besok. Kita masih sama ya, kita membahas tentang hewan juga, tetapi cara menjaga hewan peliharaan. Ya, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, angka lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin kepada ketua kelas Salwa bisa memimpin teman-temannya dalam berdoa. Ya baik, terima kasih semuanya. Dibereskan dulu bukunya, tasnya, tempat pensilnya, jangan sampai ada barang-barang yang ketinggalan. Hati-hati di jalan, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.